Yang pertama, latar belakang pengakuan Liga Arab. Pada masa revolusi, misi diplomatik Indonesia bertujuan utama menggalang dukungan internasional terhadap kedaulatan Republik ini. Sebab Belanda bersikeras menolak kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bagi Belanda, Republik Indonesia tidak lain hanyalah bentukan Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta, para penandatanganan teks proklamasi, ditudingnya sebagai kolaborator Jepang. Di berbagai forum internasional, Belanda terus berdalih persoalan Indonesia adalah urusan dalam negerinya. Langkah itu segera diikuti negara-negara anggota Liga Arab seluruhnya. Pengakuan tersebut menjadi landasan utama diplomasi Indonesia dalam memperoleh legitimasi kuat di berbagai forum internasional. Liga Arab terbentuk sejak 22 Maret 1945. Negara-negara Liga Arab umumnya mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas Muslim. Dukungan juga ditujukan kepada Indonesia, negara dengan penduduk sekira 70 juta jiwa dan lebih dari 90%-nya memeluk Islam. Sebelum momen proklamasi Republik Indonesia, hubungan Indonesia dengan Arab terjalin erat berkat jaringan ulama, kaum terpelajar dan mahasiswa Nusantara yang menuntut ilmu di Timur Tengah termasuk Mesir. Proses pengakuan. Liga Arab juga berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Secara resmi, keputusan Sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama, bentuk pengakuan de facto. 1. Dukungan politik. Liga Arab menyatakan dukungan politik terhadap kemerdekaan Indonesia, misalnya melalui pernyataan resmi atau partisipasi dalam forum internasional. Yang kedua, hubungan diplomatik. Negara-negara anggota Liga Arab menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sebagai negara merdeka, menegaskan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia. Kemudian ketiga, kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi antara negara-negara Liga Arab dan Indonesia menjadi salah satu bentuk pengakuan de facto terhadap kemerdekaan Indonesia, yang mencerminkan hubungan bilateral yang diakui secara tidak langsung. Selanjutnya, ada bentuk pengakuan de jure. 1. Pengakuan diplomatik. Liga Arab secara resmi mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka. 2. Penandatanganan perjanjian bilateral. Liga Arab dan Indonesia mungkin telah menandatangani perjanjian atau kesepakatan tertentu yang secara khusus mengakui kemerdekaan Indonesia. 3. Pemberian bantuan atau bantuan luar negeri. Negara-negara anggota Liga Arab dapat memberikan bantuan atau dukungan langsung kepada Indonesia sebagai tanda pengakuan de jure terhadap kemerdekaannya. Bentuk dukungan Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. A. Melakukan diplomasi di forum internasional. Sekretaris Jenderal Liga Arab Abdurrahman Azam Pasha mengirim wakil Liga Arab ke Indonesia agar dapat mengadakan kontak resmi dengan pemerintah Republik Indonesia. Namun, izin masuk wakil Liga Arab dan pendiri konsulat negara-negara Arab di Indonesia dipersulit oleh Belanda. Akhirnya, Abdurrahman Azam Pasha menjadi salah satu tokoh yang membawa masalah Indonesia dalam forum PBB. Abdurrahman Azam Pasha melakukan diplomasi dengan para diplomat asing dan wakil PBB seperti Amerika Serikat, Australia, India, Afghanistan, dan Filipina untuk membicarakan agresi militer Belanda dan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan puluhan juta rakyat Indonesia. Dukungan diplomasi Liga Arab dalam forum internasional merupakan pembuka jalan bagi Republik Indonesia yang baru lahir untuk mendapat pengakuan dan dapat hidup berdampingan dengan negara berdaulat lainnya. B. Mengeluarkan anjuran dalam Sidang Dewan Liga Arab. Keputusan resmi Sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 berperan penting dalam pengakuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Sidang Dewan Liga Arab pada 18 November 1946,
dikeluarkan anjuran agar negara-negara anggota mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab menganjurkan semua anggota untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka adalah adanya ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Dengan adanya anjuran tersebut, negara-negara Liga Arab memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dampak pengakuan Liga Arab bagi Indonesia. Yang pertama, dukungan awal dan pemberian pengakuan. Mesir menjadi negara Arab pertama yang dengan tegas mengakui kemerdekaan Indonesia. Langkah ini memiliki efek domino, memicu pengakuan dari negara-negara lain yang akhirnya membantu mempercepat pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara merdeka. Yang kedua, kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam beberapa dekade terakhir, Liga Arab menjadi mitra dagang non-tradisional yang penting bagi Indonesia. Keduanya telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi, untuk memperdalam hubungan ekonomi dan membuka akses pasar bagi produk ekspor kedua negara tersebut.